warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-Fatihah biliyatil khudur wa tabarikil subhanahu wa ta'ala rasul wa azwajihi wa alihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وانشر علينا من خزائن رحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Tua YKM sama-sama kita hormati Ustaz Iyadus Salam Pak Jarwah rahimahullah. Semoga Allah selalu memberikan kita rahmatnya, maghfirahnya, ridhonya, barokahnya, kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairun ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairun laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Qala Allah ta'ala alam yajidka
Wa qala Abu al-Ashhud fa'awa fulatiyah al-faramaka. Ruwiya anna Abdullah bin Abdul Muttalib tawaffa wa huwa sallallahu alaihi wasallam jadid. Qad atat alaihi sittata ashhur summa wulida Rasulullah fakana ma'a Abdul Muttalib wa ma'a ummihi Aminah famatat wa huwa ibnu sitti sinina fakana ma'a jaddihi summa mata ba'da Aminah bisanataini wa Rasulullah ibnu thamani sinina wa kana Abdul Muttalib yusi Aba Talib bihi fakana huwa alladhi yaqulu Rasulullah ba'da jaddihi ila an ba'athahu Allah lin-nubuwwah faqama bi nusratihi sallallahu alaihi wasallam summa tawaffa Abu Talib fadzakara Allahu hadhihi ni'mata alam yajidka yatiman fa'awa alam yajidka yatiman fa'awa alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatkan engkau yatim fa'awa, lalu dia Allah fa'awa, ya, melindunginya. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita, dan kondisi Nabi saat itu dalam keadaan yatim. Beliau dilahirkan oleh ibunya dan ayahnya sudah tidak ada. Jadi Nabi lahir itu sudah dalam keadaan yatim saat ibunya Siti Aminah mengandungnya 6 bulan. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib itu meninggal. Allah mengingatkan Nabi kita bahwa Nabi kita itu dilahirkan dalam keadaan yatim fa'awa. Allah melindunginya dengan cara apa? Dengan diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian 8 tahun usia Nabi meninggal, 8 tahun lagi usianya Abdul Muttalib meninggal, diasuh, dilanjutkan pengasuhannya oleh Abu Talib. Alam yajidka yatiman fa'awa bimaddil hamzah, yaitu fa'awa awa aidan maka ila man yaquluka, artinya ya, Nabi dalam keadaan yatim, kemudian Allah ya menjadikan Abdul Muttalib itu orang yang kafir, orang yang menanggung, orang yang mengasuhnya itu kakeknya Abdul Muttalib. Nah, ini satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita, yatim beliau, kakeknya menanggungnya, kakeknya mengasuhnya. Wa qala Abu al-Ashhud fa'awa fulatiyah ay farahimaka, artinya fa'awa itu farahimaka, artinya Allah memberi kasih sayangnya kepada Nabi. Itu maknanya. Ruwiya anna Abdullah bin Abdul Muttalib tawaffa, diriwayatkan bahwa Abdullah bin Abdul Muttalib ayah beliau tawaffa, meninggal. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam jadi saat itu Nabi masih berada dalam kandungan ibunya. Pada kata ashur, yaitu 6 bulan. Jadi
dia masih kecil, itu namanya yatim. Jadi jangan bilang kita ini yatim, bekerja itu masih bilang yatim, baik. Apalagi ikut bantuan santunan yatim, yatim itu masih kecil maknanya. Nah, kalau ibunya meninggal, ayahnya masih ada, itu belum disebut yatim. Belum, karena ayahnya masih ada. Ayahnya yang mengasuh dia itu masih ada. Dia belum dibilang yatim kalau ibunya meninggal. Kalau ayahnya meninggal baru dibilang anak yatim. Kalau ayah dan ibunya meninggal, berarti yatim piatu gitu. Berbeda sama hewan, berbeda sama binatang. Kalau hewan atau binatang itu yang mengasuh ibunya, yang mengasuh ibunya, artinya yang menanggung, mencari makan itu ibunya. Kalau hewan itu ya kayak kucing, ayam, ada ayam titik. Jadi ikutin emaknya tuh, bapaknya ikutin lah. Bapaknya mana kalau itu? Nah itu bedanya manusia sama hewan itu seperti itu. Nah, jamaah yang kami hormati, wa ma'ummihi Aminah famata wa huwa ibnu sitti sinin, lalu Nabi dalam umur 6 tahun ibunya Siti Aminah meninggal. Jadi ayahnya sudah meninggal dalam keadaan Nabi dalam kandungan ibunya. Ibunya kemudian meninggal saat Nabi masih usia 6 tahun. Berarti Nabi itu yatim piatu. Fakadul jaddihi, maka diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Summa mata ba'da Aminah bisanatain, kemudian mata ba'da Aminah bisanatain. Jadi tatkala Nabi umurnya 8 tahun, Rasulullah itu umurnya 8 tahun meninggal. Meninggallah kakeknya. Ibunya meninggal saat Nabi umur 6 tahun, diasuh oleh kakeknya. Lalu saat Nabi umur 8 tahun, kakeknya yang mengasuh meninggal. Maka dilanjutkan pengasuhannya itu oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Wa kana Abdul Muttalib yusi Abu Thalib. Abdul Muttalib itu sudah mewasiatkan Abu Thalib, faqala huwa alladhi yaful Rasulullah ba'da jaddihi, untuk mengasuh Nabi masih kecil itu sudah diwasiatkan oleh Abdul Muttalib kepada pamannya Abu Thalib. Ila an ba'asallahu lin-nubuwwah, sampai Nabi itu diputus menjadi Rasul umur 40 tahun. Faqala bi nusratihi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Thalib ini walaupun dalam sejarah belum dapat hidayah Abu Thalib itu, tapi Abu Thalib itu membantu dakwah Nabi. Abu Thalib itu menjaga Nabi dari gangguan orang-orang musyrik. Summa tawafa Abu Thalib, lalu meninggallah Abu Thalib.
saudaranya Abbas. Ini termasuk karamah, ya, hal-hal yang terdapat pada diri Nabi, tanda-tanda kerasulan nanti. Saat Abu Thalib itu mengasuhnya saat Nabi mulai umur 8 tahun, masih kecil. Ini kisahnya. Kata Abu Thalib kepada saudaranya Abbas, "Ala ukhbiruka an Muhammad bima ra'aitu minhu." Maukah aku berikan kabar kepada engkau apa yang aku lihat saat-saat Abu Thalib itu mengasuh Nabi. Ini ceritanya luar biasa, bagaimana Nabi itu masih kecil. Faqala ya, kata Abbas, ya, aku kepengen dengar ceritanya gimana. Lalu berkatalah Abu Thalib, "Inni damantu ilayya fa kuntu la ufariqu sa'ah min lailin wa la naharin." Kata Abu Thalib, aku memelihara beliau ini, Nabi kita masih kecil. Aku tidak meninggalkannya, kata Abu Thalib, sesaat pun, baik siang ataupun malam. Walaka ta'minu alaika hadan, dan aku tidak percaya kepada orang lain untuk mengasuhnya, untuk menangguhnya. Hatta inni kuntu unawwimuhu fi firasih, sehingga aku, kata Abu Thalib, karena Nabi masih kecil, Abu Thalib ini menidurkannya, artinya membuat Nabi masih kecil itu tidur, menidurkan, ya, menidurkan. Unawwimuhu fi firasih, di atas kasurku, kata Abu Thalib. Fa'amartuhu lailatan, kata Abu Thalib cerita ini, aku perintahkan kepada Nabi masih kecil itu, ya, satu malam ayyahra thiyabahu, untuk melepaskan pakaiannya, untuk membuka pakaian Nabi. Wa yanamu ma'i, dan dia tidur dengan aku, kata Abu Thalib. Fara'aitu al-qaraha fi wajhihi, kata Abu Thalib, aku melihat di mukanya Nabi itu ada hal ketidaksukaan Nabi itu. Nabi tidak suka membuka pakaiannya dilihat oleh pamannya. Luar biasa. Sudah muncul tanda-tanda kenabian Nabi. Gak mau dilihat badannya dalam keadaan telanjang, padahal masih kecil, oleh pamannya Abu Thalib. Dan Abu Thalib malah pengen lihat, tapi Nabi tidak mau. Faraitu al-qaraha fi wajhihi, kata Abu Thalib, aku melihat Nabi tidak suka begitu kalau melepaskan pakaiannya di depan Abu Thalib, sehingga badannya itu dilihat oleh Abu Thalib. Lakinnahu kariha ayyuhani, tapi lakinnahu kariha ayyuhani, tapi dia juga semacam kariha, tidak suka untuk yuhalif, artinya itu satu sisi Nabi tidak suka dilihat oleh pamannya dalam keadaan telanjang, satu sisi Nabi tidak mau membantah dengan istilahnya, tidak mau melawan, tidak mau menentang, Waqala, nah, ya amma isrif biwajhika anni, kata Nabi masih kecil, wahai pamanku, isrif biwajhika anni, palingkan mukamu dari aku, hatta akhlaq thiyani, sehingga aku membuka bajuku, melepaskan bajuku. Idla yanbaghi li ahadin an yanzura ila jasadi, tidak patut, tidak layak seorang pun untuk melihat jasadku. Masyaallah, kata Nabi. Masih kecil itu udah seperti itu. Bocah sekarang udah begitu kencing mana baik.
anak-anak Nabi itu beda dengan anak-anak umumnya begitu. Ya kan? Kalau anak umumnya kan ada keranjang, ada mandi, biasa aja gitu. Nabi tidak suka dilihat oleh pamannya. Anak-anak umumnya kan nggak seperti itu. Mandi telanjang, kencing, ya kan? Masih kecil ya, itu masih kecil. Wajar lah. Tapi Nabi nggak seperti umumnya anak-anak kecil saat itu. Fatahajjatu, kata Abu Thalib, aku merasa kagum ini terkait dengan Nabi masih kecil itu sudah ada sikap seperti itu. Nggak suka kalau dilihat oleh orang lain harta pamannya itu membuka baju dalam keadaan telanjang. Ini juga jadi pelajaran bagi kita. Kayaknya kita sungkan kalau buka baju ya dilihat oleh orang lain. Ini luar biasa, Nabi masih kecil sudah menunjukkan hal-hal yang berbeda dengan kebiasaan anak-anak umumnya, anak-anak kecil umumnya. Fatahajjatu min qawli, aku merasa kagum, kata Abu Thalib itu dengan ucapan Nabi. Wa sharaftu basari, dan aku palingkan mukaku. Kata Abu Thalib itu aku palingkan mukaku hatta dakhala al-firas, sehingga dia masuk firas, yaitu peraduan, tempat tidur. Falamma dakhaltu ma'ahu fil firas, ketika aku masuk bersamanya di dalam firas kasur, in baini wa bainahu thawbun, kata Abu Thalib, tiba-tiba antara aku dengannya itu thawbun, pakaian Nabi, fi ghayatil lin wa tibir ra'iha, sangat lembut, sangat wangi. Nabi masih kecil, pakaian dibuka oleh Nabi, pakaiannya sangat lembut dan pakaiannya itu wangi. Dan masih kecil Nabi, luar biasa. Sudah terlihat ya hal-hal yang keistimewaan Nabi masih kecil pada Nabi. Wangi pakaiannya, dan memang Nabi itu wangi. Istrinya pernah ngumpulin keringat Nabi aja wangi. Keringat Nabi itu wangi. Bahkan keringatnya dikumpulin dalam sebuah riwayat itu oleh istrinya Nabi, dan keringatnya itu dijadikan parfum. Masya Allah, hebat ya. Istri kita mau ngumpulin keringat kita. Asam kata istri kita, luar biasa. Nanti tidak pakai parfum, tapi wangi. Ini masih kecil Nabi. Ka'annahu ghabisatil miski, seakan-akan bajunya itu ya tenggelam di dalam al-misk, ya, yaitu minyak kasturi yang sangat wangi. Faja'atu li'anzura ila jasadi, kata Abu Thalib, aku ingin berusaha melihat jasadnya Nabi. Pengen banget tuh Abu Thalib itu lihat jasadnya Nabi. Fama kuntu arusainan, Masya Allah, kata Abu Thalib, aku tidak melihat sedikit pun jasadnya. Masya Allah. Jadi Nabi itu luar biasa. Masya Allah. Pamannya mau melihat jasad Nabi, paman Nabi itu tidak bisa melihat sedikit pun jasad Nabi. Masya Allah. Fama kuntu arusainan wa kuntu aftaqidu min firashihi, sehingga kata Abu Thalib, aku merasa hina, terus merasa hina dengan Nabi masih kecil itu di dalam kasurku, padahal
Thalib, aku merasa takut. Masya Allah. Padahal Nabi masih kecil, sudah terbiasa mau makan itu Nabi baca bismillah. Ini juga pelajaran bagi kita. Ya, kalau kita mau makan, mengawalinya dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau lebih tambah lagi, baca doa sebelum makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu kita makan. Dan itu memberi berkah. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum di awal dengan doa bismillah, itu sudah diteliti apa yang kami hormati. Kita mau minum nih, kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita baca doa, itu airnya cuma nggak kelihatan oleh kasat mata kita, itu molekul-molekulnya menjadi indah. Makanya mengapa kata Nabi, kalau kita tidak suka makanan atau minuman, jangan kita caci maki. Nabi tidak pernah mencaci maki makanan. Kata Nabi, kalau tidak suka pada makanan atau minuman, sudah tinggalkan aja, nggak usah pakai caci maki. Gak enak makanan apaan sih? Gak enak makanan. Dia mungkin gak enak atau orang lain enak. Begitulah Nabi ma'aba Nabi itu amat katul. Nabi gak pernah mencela makanan sedikit pun. Karena apabila makanan minuman itu dicaci maki, itu pun molekulnya jadi gak bagus. Makanan itulah rahasia mengapa kita kalau mau makan mau minum itu baca doa. Karena air makanan itu pun makhluk Allah dan dia bisa meresap. Artinya memberi pengaruh dengan doa yang kita baca itu terhadap makanan dan minuman. Begitu. Yang kedua, ini juga pembelajaran bagi kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Makan minum itu tangan kanan. Saya sering kali melihat anak-anak itu makan itu tangan kiri, minum tangan kiri. Kalau orang barat, orang sekuler itu nggak kenal kanan kiri. Kalau kita orang Islam ada ajaran kanan kiri. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, masuk ke toilet kaki kiri, keluar kaki kanan, memberi tangan kanan, menerima tangan kanan. Itu diajarkan oleh Nabi. Kalau orang sekuler itu nggak kenal tangan kiri sama aja. Dan jamaah yang kami hormati, kita ajarkan kepada anak kita makan minum itu duduk. Makanya kalau saya jawabkan itu kita ada di sini. Orang ngendok makan, ambil ngobrol, makan gitu berdiri. Itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Duduk, makan duduk, minum. Itu kita biasakan ke anak-anak kita dan kita membiasakan diri kita juga itu. Bayangkan Nabi masih kecil. Ini diriwayatkan mengawali makanan Nabi baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Mengakhiri makanan alhamdulillah. Fata'ajjabtu, kata Abu Thalib, aku merasa kagum. Summa lam ara minhu kadzdzaba. Ini masih kecil Nabi, kata Abu Thalib, lam ara minhu kadzdzaba. Aku enggak pernah melihat Nabi masih kecil satu kebohongan sedikit. Enggak ada kebohongan Nabi. Bahkan dalam riwayat Nabi itu sebelum diutus jadi Rasul, beliau sudah terkenal di khalayak orang-orang Quraisy, orang yang jujur.
pejabat pemerintah diuji dengan kejujuran. Bangsa kita itu memerlukan pemimpin yang jujur. Kita ini krisis kejujuran. Ya, bangsa kita ini krisis kejujuran. Persoalan ijazah aja itu apa sekarang itu tidak kelar-kelar. Saya bukan orang politik, saya nggak membela mana saya untuk membela kebenaran. Jadi yang ada sekarang itu adalah orang berbicara kebenaran dan orang berbicara pembenaran yang ada. Yang banyak kami hormati, Nabi masih kecil itu nggak ada kedustaan, nggak ada kebohongan. Walau ini dan Nabi masih kecil kata Abu Thalib. Jadi berbeda dengan umumnya anak-anak. Walau dan Nabi itu nggak banyak ngomong. Nabi pernah mengatakan dalam hadis ketika Nabi sudah menjadi Rasul, apa kata Nabi? Law ra'aytum kama ra'aytu la bakaitum qalilan wa la bakaitum katsiran. Seandainya kalian, kata Nabi, melihat apa yang pernah aku lihat. Nabi pernah melihatkan neraka, Nabi pernah melihatkan surga. Sehingga kata Nabi, seandainya kalian melihat apa yang pernah aku lihat, niscaya kalian akan menangis banyak dan akan tertawa sedikit. Luar biasa. Nabi itu nggak banyak ketawa, tapi Nabi itu senang senyum. Senyum itu kata Nabi sedekah. Itu namanya thalaqatul lisan. Jadi muka itu kepada saudara itu wajahnya berseri-seri, bukan wajahnya rakus, wajahnya ditekuk. Kita kalau ngomong kepada orang nih, walaupun itu ada sate, ada apa baik, dia punya rumah, rumahnya mukanya cenderung baik. Ini agak enak. Jadi kata Nabi, thalaqatul wajhi, muka berseri-seri kepada saudara itu sama. Masya Allah. Karena senyum itu bagus. Masya Allah, bagus. Tapi jangan senyum terus. Aku nggak ketawa. Maka kata Nabi, thalaqatul wajhi bi akhir sadaqah. Ya. Nabi tidak banyak tertawa, Nabi banyak menangis. Masya Allah. Walau dia ini masih kecil Nabi, diceritakan oleh Abu Thalib. Walau dia Nabi ini tidak ada kejahilian. Walau waqfi masih yang lakukan ini. Nabi masih kecil, tidak seperti anak-anak kecil yang lain itu bermain-main bersama-sama dengan anak-anak. Jadi ada hal-hal yang memang kekhususan Nabi masih kecil. Sebagai tanda nanti saat Nabi sudah umur 40 tahun itu Nabi menjadi seorang Rasul. Baik. Ini yang pertama, alam yadilka yatiman fa'awa. Itu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita. Yang kedua, wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan. Nabi dhallan. Apa itu dhallan? Wajadaka khaliyan minas syari'ah fahadaka bi inzaliha
dan Nabi mencari-cari kakaknya Abdul Muthalib. Wa wajadaka khaliyan min as-sariya fa'adaka bi injaliha ilaika. Artinya, ya, dalam kurun waktu yang sangat panjang, ya, itu belum diturunkannya syariat, belum diturunkannya Nabi. Itu lebih kurang 500 tahun dari Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu sekitar 500 tahun. Jamaah yang kami hormati, ini mesti kita luruskan karena ada orang yang bilang ibunya Nabi, bapaknya Nabi itu bukan orang Islam. Tetap orang Islam. Ya. Tidak boleh kita bilang ibunya Nabi, ayahnya Nabi dalam kesesatan. Itu kita harus beradab kepada Nabi, ya, terkait dengan dolar. Wa wajadaka khaliyan min as-syari'ah fahadaka bi inzalih ilaika. Dan nanti syariat itu diturunkan kepada Nabi. Nah, buktinya tadi Nabi masih kecil, Nabi sudah mengenal Allah. Padahal Nabi belum diutus jadi Rasul. Mau memulai makan, bismillah. Mau mengakhiri makan, alhamdulillah. Nah, kita bahas nih. Wakila wajadaka dolan an Abdul Muthalib. Nah, di sini dolan Nabi saat masih kecil dengan kakeknya yang mengasuh Abdul Muthalib. Saat itu Abdul Muthalib, ya, cucunya itu terlepas sehingga Nabi tidak tahu jalan. Nabi mau cari Abdul Muthalib, Abdul Muthalib pun mau cari Nabi. Faraddaka ilaihi Allah lah yang mengembalikan Nabi kepada kakeknya Abdul Muthalib itu. Wa wajadaka dhalla fahada. Riwayat Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dikatakan Nabi, donatu an jami Abdul Muthalib wa ana sabiyyun dha'iqun kana al-ju' yaquluni. Satu hari aku dengan kakekku itu saat masih kecil, aku terhilang dari kakekku itu. Ya, saat Nabi masih kecil, Nabi hilang dari kakeknya. Karena itu yang turun, kata Nabi, hampir lapar itu membunuh aku, sangat lapar Nabi. Fahadani lahu, maka Allah yang memberi hidayah, yang memberi petunjuk kepada aku. Dengan cara apa? Wa ruwiya an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas,
Jahal itu membawa Nabi bersama dengan ontanya. Ini tidak jauh berbeda kisah Nabi Musa dengan Firaun masih kecil. Luar biasa. Subhanallah. Apa yang terjadi? Nih, luar biasa. Nabi masih kecil. Inni ittakhadtu naqa wa arqabtuhu min khalfi fa'abat an-naqa an tahum. Maksudnya Nabi masih kecil, ditemukan oleh Abu Jahal. Lalu Nabi dinaikkan ke naqa. Naqa itu onta. Ini kisah luar biasa. Nabi masih kecil. Arqabtuhu min khalfi. Aku dudukkan, aku naikkan Nabi masih kecil itu di belakang aku. Apa istilahnya diboncengin? Diboncengin. Kalau kita kan motor, kalau dulu onta. Jadi Nabi di belakang, Abu Jahal di depan. Gitu. Ini luar biasa. Apa yang terjadi? Arqabtuhu amami. Ittakhadtu an-naqa wa arqabtuhu min khalfi fa'abat an-naqa an tahuma. Onta kadang berdiri. Onta kadang berdiri karena Nabi dibonceng, ditaruh di belakang Abu Jahal. Onta aja tahu itu. Ini dari anak kecil ini, masih anak kecil ini bukan sembarangan. Onta aja nggak berdiri. Nabi ditaruh di belakang, diboncengin, Abu Jahal di depan. Nggak mau onta diri. Falamma arqabtuhu amani qamat an-naqa. Ketika Nabi didudukkan di depan, baru onta itu diri juga. Biasa. Onta aja tahu siapa yang naik itu. Subhanallah. Kalau onta memuliakan Nabi masih kecil, wahai manusia yang murtad, yang membenci Nabi, lihat onta aja memuliakan Nabi, masya Allah. Lalu wakakat takulu, bahkan onta itu berkata, ya Ahmad. Kira-kira wahai orang yang gak tahu gitu lah. Huwa al-imam. Dia itu imam, dia itu pemimpin. Fa kaifa yakunu khalfal muqtadi.